Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebun SPDSD, guru di SD Negeri 146, Strip 1, Kilangan 2, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Dan ini adalah kartu peserta ujian yang saya peroleh dari situs pendaftaran uji kinerja tahun 2021. Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan mandi, guruku tersayang, guruku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di kelas 6, kelasnya anak-anak hebat. Ya, sebelum kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang ingin memimpinnya? Silakan. Syabra, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir saja, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Coba semuanya berdiri. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini
Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan teks eksplanasi. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi perubahan sosial dengan adanya listrik. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, salah satu buku yang mengisahkan tentang Ibu Kita Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, habis gelap terbitlah terang. Nah, ya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, hal apa yang menyebabkan lingkungan kita menjadi terang? Cahaya. Ya, betul sekali. Adalah cahaya. Cahaya membuat suasana gelap menjadi terang. Nah, pada zaman dahulu orang-orang menggunakan cahaya apa saja untuk beraktivitas pada malam hari? Obor. Ya, obor, Lilin. lampu togok, ada yang lain? Lilin. Ya, lilin. Benda-benda tersebut digunakan orang-orang pada zaman dahulu untuk beraktivitas pada malam hari. Nah, coba kalian bandingkan dengan saat ini. Coba kita lihat pada malam hari. Lingkungan kita sudah terang. Di jalan-jalan sudah terang. Di rumah juga sudah menjadi terang. Itu disebabkan adanya Lampu. ya, betul. Adanya listrik. Perhatikan. Tahukah kamu bagaimana keadaan desa kita sebelum adanya listrik? Gelap. Ya, gelap. Hanya ada cahaya, lampu minyak, lilin yang bisa menerangi. Nah, coba bandingkan dengan keadaan sekarang. Apakah ada perbedaan? Ya. Terang dan lebih indah karena banyak warna-warni lampu yang menyinari rumah dan sepanjang jalan. Nah, tahukah anak-anak mengapa lampu bisa hidup dan siapa sih yang menemukan pembangkit listrik yang pertama kali di dunia? Dan bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, coba kalian baca teks eksplanasi yang ada di buku. Sebelumnya, Bapak jelaskan apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Coba kita lihat semuanya ke sini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya yang bisa terjadi. Apa sih tujuan teks eksplanasi? Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, untuk selanjutnya, siapa yang ingin membaca paragraf yang pertama? Coba, ya, Rahma. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington. Paragraf selanjutnya, Zahro, silakan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnet listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkitan listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik. Tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gedung-gedung. Penerima di berbagai daerah dari gedung-gedung menerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk yang berbagai tempat yang memerlukan.
Ya, silakan paragraf selanjutnya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berapa di atas untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, pasti kalian sudah tahu siapa penemu pembangkit listrik yang pertama kali. Siapa? Michael Michael Faraday. Dan mengapa lampu bisa menyala? Nah, setelah kalian membaca teks tadi, coba kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan. Sudah selesai, anak? Sudah. Ya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ya, silakan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Ya, bagus. Betul? Betul. Ya, yang kedua, bagaimana proses arus listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita? Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, silakan. Listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ya, jadi arus listrik disalurkan melalui gardu-gardu, kemudian disalurkan lagi ke menara-menara. Nah, dari menara-menara itu disalurkan lagi ke kemana? Ya, ke rumah kita. Biar semangat belajarnya, Bapak punya permainan. Masih ingat? Masih. Ya. Coba tangannya dipinggang. Dipinggang nggak? Iya. Ya. Kalau Bapak bilang turunan? Tanjakan. Kalau Bapak bilang tanjakan? Turunan. Kiri? Kanan. Kanan? Kiri. Bundaran? Titik. Ya, coba. Pak. Turunan? Kanan. Kiri? Kanan. Bundaran? Titik. Tanjakan? Turunan. Tanjakan? Turunan. Kanan? Kiri. Apa yang dibawa Bapak ini? Senter. Senter kalau kita buka itu ada beberapa komponen di dalamnya. Ya, yang pertama itu ada kepala senter. Kalau kita buka lagi di dalamnya terdapat baterai. Ya, bagus. Selanjutnya di dalam ini ada yang namanya lempengan logam atau kabel. Nah, yang di sini ini apa namanya? Ya, saklar. Nah, kalau kita buka
Yang pertama ada komponennya yang bernama baterai. Coba. Yang pertama adalah baterai. Yang kedua ada lampu atau kepala senter. Yang ketiga ada lempengan logam atau kabel. Yang keempat ada saklar. Sudah dibentuk kelompoknya anak-anak? Ya. Silakan diskusikan LKPD selanjutnya. Sudah selesai anak-anak? Ya. Kalau sudah selesai, siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya? Ya. Silakan ke depan. Baterai sumber energi, kepala senter yang memancarkan cahaya terang, lempengan logam penghantar arus listrik, saklar pemutus dan penyala arus listrik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kalian amati. Ya, senter kalau kita buka penutupnya itu gambarnya yang pertama. Nah, yang kedua itu senter tanpa penutup lampu. Di dalam senter tadi itu terdapat rangkaian seri. Nah, bagaimana cara kerja rangkaian seri? Coba kalian amati video berikut ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersama. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Baterai. Nih, lampunya kayak mana? Mati dulu, Pak. Jadi rangkaian listrik kalau kita gambarkan seperti ini. Ini merupakan baterai. Yang ini adalah saklar, yang ini lampu. Nah, yang ini adalah kabel. Nah, saklar di sini adalah untuk apa tadi fungsinya? Memutus, memutus dan menyambung aliran listrik. Nah, kalau saklarnya di sini kita off atau kita padamkan, otomatis lampunya akan padam. Nah, begitu sebaliknya. Jadi listrik bisa mengubah
dunia. Nah, listrik dapat mengubah dunia, termasuk di lingkungan kita sehari-hari. Listrik juga dapat mengubah perubahan di bidang sosial, di bidang budaya. Nah, coba Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Sebelum adanya listrik, orang tua kita dulu memasak pakai apa kira-kira? Ya, pakai kayu bakar. Ada yang juga pakai tungku, betul. Nah, coba bandingkan dengan zaman yang sekarang. Sudah adanya listrik, orang tua kita memasak memakai apa? Ya, rice cooker. Nah, coba kita bandingkan lagi. Dahulu, kalau kita ingin berkomunikasi dengan misalnya saudara kita yang ada di Jawa misalnya, kita harus bagaimana dahulu? Memakai surat. Ada yang bertemu secara langsung. Nah, coba bandingkan dengan sekarang. Dengan adanya listrik, sekarang sudah mudah. Kita tinggal memakai handphone. Sekarang kita tidak perlu jauh-jauh untuk berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di Jawa bisa. Kita sekarang bisa menggunakan handphone tanpa bertemu secara langsung. Nah, coba Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian. Dulu kita kalau ingin belajar di waktu malam, kita hanya menggunakan lilin. Ya, nah, coba bandingkan dengan sekarang. Dengan adanya listrik, kita sudah memakai lampu. Contohnya yang ada di atas. Biar semangat belajarnya lagi, kita tepuk semangat. Masih ingat? Masih. 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, coba kita lihat ke depan. Nah, tadi yang pertama orang tua kita memakai tungku. Coba kita lihat. Memakai kayu bakar. Sekarang memakai rice cooker. Nah, dahulu kalau kita ingin menyetrika pakaian, kita memakai setrika arang. Nah, sekarang sudah modern, tinggal menggunakan listrik. Sampai di sini sudah pahamkah kalian? Sudah. Anak-anak hebat. Akhirnya coba kalian kerjakan LKPD yang ketiga. Kerjakan. Diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Sudah selesai diskusinya, anak-anak? Sudah. Ya. Coba siapa kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil laporannya? Ya, silakan. Ada perwakilan kelompok 1. Dulu mencuci baju menggunakan tangan, sekarang mencuci baju menggunakan mesin cuci. Dulu menimba air pakai ember, sekarang menggunakan pompa air. Dulu belajar menggunakan lilin, sekarang belajar menggunakan lampu listrik. Dulu berkomunikasi menggunakan surat atau bertemu langsung, sekarang berkomunikasi menggunakan handphone. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1.
yang disampaikan kelompok 1 tadi, banyak perubahan sosial yang sudah terjadi karena adanya listrik. Yang pertama tadi menimba air, dulu menggunakan tangan, sekarang sudah canggih, yaitu menggunakan pompa air dan lain sebagainya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ya. Ya, siapa yang bisa menjawab apa manfaat dari listrik? Ya. Sumber energi gerak. Ya, sebagai pengubah energi gerak. Ya, selanjutnya apa? Sumber energi. Ya, sebagai sumber energi. Bagus. Selanjutnya apa manfaat daripada listrik? Saya Pak, Ya. sebagai penerang. Ya, sebagai penerang. Ya, bagus sekali. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tentang Teks eksplanasi. ya, tentang teks eksplanasi. Selanjutnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang rangkaian listrik sederhana. Ya, tentang rangkaian listrik sederhana. Bagus. Coba yang ketiga kita sudah belajar tentang apa? Perubahan sosial dengan adanya listrik. Iya, bagus. Perubahan sosial dengan adanya listrik. Ya. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi. Coba dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, coba dikumpulkan ke depan. Nah, setelah Bapak nilai, hasilnya sudah di atas KKM. Namun ada beberapa anak yang masih di bawah KKM. Lebih semangat lagi belajarnya untuk pertemuan berikutnya ya. Apakah pembelajaran pada hari ini sudah menyenangkan? Iya. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita masih di tema 3, subtema 1, namun di pembelajaran yang kedua. Nah, tetap semangat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
jaga protokol kesehatan, jaga jarak, keluar pakai masker, hindari kerumunan. Terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.